Sesaat lagi kita ikuti Radio Talk Show. Selamat mendengarkan. Kemudian yang kedua, untuk penjualan ke konsumen akhir tarifnya 1,65%. Nah, itu untuk PPN. Sementara untuk dari pajak penghasilan, jenisnya PPh pasal 22, tarifnya itu 0,25% dari harga jual, namun ada pengecualian. Nah, pengecualian ini jadinya tidak dikenakan PPh 22 kalau pembelinya itu adalah konsumen akhir atau wajib pajaknya itu yang UMKM, PPh final, atau dia punya surat keterangan bebas. Jadi dia tidak dipungut PPh 22-nya gitu. Berarti ini ada perbedaan seperti ini ya diatur di PMK itu, bahwa kalau untuk yang pemakai pribadi atau dalam artian pembeli yang menjadi konsumen akhir, berarti itu tidak sama dengan orang misalnya antara toko emas satu ke toko emas yang lainnya. Benar sekali. Kemudian untuk selain tarif dan jenis pajaknya, PMK ini juga ada mengatur beberapa aspek penting lain. Yang pertama itu pihak yang wajib pungut dan setor pajaknya itu siapa saja. Itu ada dua. Yang pertama dari segi PPN-nya, tentu pedagang emas perhiasan yang sudah dikukuhkan jadi PKP yang memungut PPN-nya. Kemudian untuk dari sisi PPh pasal 22-nya itu dilakukan pemungutan pajaknya oleh pedagang kepada pembeli yang bukan konsumen akhir. Oke. Kemudian untuk yang kedua, ada pengecualian subjek pajak di mana jika pembelinya ini adalah konsumen akhir atau UMKM yang sudah dikenai PPh final atau dia tadi memiliki surat keterangan bebas, maka dia tidak dikenakan PPh pasal 22. Ini hal penting supaya tidak ada pemungutan ganda atau double pajak ya Bang. Karena kan dengan tadi sudah dikenakan UMKM, seharusnya tidak dipungut lagi dua-duanya. Oke. Gitu. Kemudian dari sisi dasar pengenaan pajak, untuk PPN dasar pengenaan pajaknya itu dari harga jual. Sementara untuk PPh pasal 22, tarif 0,25% ini dikenakan dengan DPP, yaitu langsung dari harga jual kotornya tanpa ada dikurangi biaya. Gitu. Nah, yang kedua terakhir yaitu administrasi digital, semua proses penerbitan seperti faktur pajak, pelaporan SPT-nya, lalu pembayaran pajaknya itu bisa dilakukan melalui e-faktur dan e-billing melalui Cortex saat ini di 2025. Tidak perlu lagi datang ke kantor pajak setiap bulan, semua sudah bisa serba online dan tentunya lebih simpel digunakan. Nah, ini nih terkait dengan aturan yang tadi, kemudian sanksi yang bisa diberikan kepada baik itu perorangan atau toko emas nih yang tidak patuh dengan aturan PMK ini. Oke, nah sanksinya dikenakan juga Mas di PMK 8 ini, yaitu jika dia tidak pungut ataupun setor pajak PPN dan PPh pasal 22 sesuai aturan yang berlaku, maka pedagang emasnya ini bisa dikenai sanksi administrasi, dapat berupa bunga, denda, ataupun hingga pencabutan izin usaha emasnya. Nah, itu dari pendengar, jadi tidak main-main, ada sanksi yang akan diberikan kepada kita yang tidak taat dengan aturan PMK 48 tahun 2023 ini. Tadi sudah dijelaskan secara panjang lebar oleh narasumber kita. Nah, nanti pendengar kita juga, bagi yang masih bingung, loh ini PPh, ini ada PPN, ini ada ini, bedanya apa? Nah, kita akan mintakan nanti contoh praktis dari kedua narasumber kita ini terkait dengan transaksi emas yang diatur dalam PMK ini. Kita break dulu, tetap di program Radio Talk Show, persembahan LPPL Radio Suara Kampar dengan Pajak Pratama Bangkinang. Jangan kemana-mana dulu ya, Radio Talk Show akan segera kembali. Anda kembali bersama kami dalam Radio Talk Show.
103,8 FM PPL Radio Suara Kampar. Pendengar masih di program Radio Talk Show untuk edisi hari ini Rabu 30 Juli 2025 dan kita masih ngomongin tentang pajak emas dan perhiasan di seperti yang diatur dalam PMK 48 tahun 2023. Nah, tadi kita udah mendengarkan paparan dari narasumber kita Ibu Izati ini terkait dengan apa itu PMK nomor 48 ini apa saja yang diatur, kemudian ada PPN, ada 1,1%, ada 1,65%, ada juga PPh-nya. Nah, untuk pendengar PPL Radio Suara Kampar yang masih bingung, sekarang kita mintakan apa ya contoh praktisnya, contoh kasusnya terkait dengan transaksi antara masyarakat yang membeli emas ke toko emas dan juga nanti antara penjual emas ke toko emas yang lainnya. Nah, kita mintakan ke narasumber kita Pak Fikri nih, silakan Pak Fikri, contoh kasusnya nih. Contoh kasusnya yang pertama kan tadi kan diatur tuh ada dua ya, yang PPN-nya itu 1,1 untuk sesama pengusaha. Sesama pengusaha itu antara toko emas A dan toko emas B. Dan juga PPN 1,65% untuk ke konsumen akhir. Jadi kita coba bayangkan seperti ini. Ada ibu-ibu hari pasar hari Rabu. Ya kan? Nah, hari Rabu, ini dong waktu itu. hari ini. Hari ini dia ke pasar ke Plaza Bangkinang. Pergilah dia ke toko emas, ada toko emas Itali kalau salah namanya di Plaza Bangkinang. Ya, terus dia beli cincin. Harga cincin itu kita letaklah 10 juta harganya. 10 juta itu berarti 2 emas. 2 emas. Ya, lebih kurang 2 emas lah ya kan. 2 emas terus dia bayar 10 juta plus ada tambahan PPN 1,65%. Berarti 165.000. Jadi ibu itu bayarnya jadi totalnya 10.165.000. 10 jutanya itu penghasilan untuk toko emasnya dan 165.000-nya dipungut dari si ibu itu dan dibayarkan oleh toko emas nantinya ke bank atau bayar pajak ke negara melalui bank, itu contohnya. Nah, pasal 22-nya tidak dipungut. Kenapa? Karena di PMK 48 ini disampaikan untuk konsumen akhir itu tidak pungut pasal 22. Jadi dia cukup bayar cukup dipungut PPN aja. Jadi kan nggak terlalu tinggi itu kan. Betul. Nah, dari 10 juta harga emasnya itu masyarakat membayar 165.000 penambahan dari PPN-nya tadi ya. Iya, itu PPN-nya itu. Dan itulah seharusnya kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pedagang emas itu seperti itu. Nah, itu contohnya. Jadi kan ketika ada pemungutan PPN yang dilakukan oleh si penjual itu, si penjual emas, PPN-nya itu dia membuat faktur. Nah, faktur pajak itu adalah bukti legalitas suatu barang sebenarnya. Bisa kita sampaikan seperti itu. Jadi kita sebagai masyarakat atau konsumen pun jadi merasa tenang untuk membeli emasnya karena toko emas tersebut menjalankan kewajiban perpajakannya dan nggak mungkin dia menjual sesuatu yang ilegal seperti itu. Itu contohnya. Nah, contoh lainnya misalnya juga toko emas Sinar Mulia menjual gulang emas 15 juta ke konsumen akhir karena pembelinya juga bukan pengusaha, dikenakan 1,65% PPN saja sebesar 247.500. Nggak ada karena dia juga konsumen akhir, nggak ada juga tuh PPh pasal 22-nya. Jadi pembayarannya 15 juta plus PPN 247.000. Nah, contoh jika yang menjual itu pengusaha sama pengusaha, misalnya di Plaza Bangkinang ini ya dia mau nambah stok emasnya, stoknya gitu kan. Terus dia belilah dari toko emas A ke toko emas B. Nah, itu kita asumsikan dia belanja 50 juta. Toko emas A beli emas B atau beli emas ke toko emas B 50 juta. Dia kena PPN 1,1% atau 550.000 dan si toko emas A ini memungut pasal 22 sebesar 0,25% atau 125.000. Jadi yang dibayarnya adalah 50 juta plus 550.000 plus 125.000 atau 50.675.000. Nah, nanti PPN-nya itu dipungut dan dibayarkan ke negara, sama PPh pasal 22-nya juga dipungut dan dibayarkan ke negara.
Nah, itulah seharusnya kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pedagang emas. Mm-mm. Contoh praktisnya seperti itu juga. Iya, iya. Jadi pendengar PPL Radio Suara Kampar, kenapa mahal nih sampai 550.000? Itu PPN 1,1% dari besaran harga maksudnya yang 50 juta tadi Iya, kan ya. 50 juta Nah, tadi. jadi 50 juta persennya 1,1%, maka 550.000 rupiah. Ya. Gitu. Nah, Pak Fikri, ada nggak sih contoh nyata lain dari penerapan PMK ini di lapangan? Ya. Ini sepanjang kami melakukan pengawasan. Pengawasan yang dilakukan oleh seksi pengawasan. Itu ada di suatu daerah, saya bilang daerah X saja lah. Ada satu toko emas yang dulu tidak pernah menyetor pajak. Setelah diberi penyuluhan dan dibimbing oleh kantor pajak, toko tersebut mulai menerbitkan faktur yang sesuai dengan kewajibannya, mendaftarkan diri sebagai PKP juga, dan kini omzetnya meningkat karena dipercaya oleh konsumen. Kenapa? Karena di daerah tersebut konsumen itu rata-rata, konsumen akhir ini rata-rata itu sudah mengerti tentang perpajakan. Jadi ya jika dia melakukan pembelian emas tersebut, dia pasti bertanya, lebih memilih toko emas yang bisa mengeluarkan faktur pajak. Iya, ini bukti mereka kredibel gitu ya. Karena contoh kita asumsikan nih, kan yang memiliki emas paling besar kita asumsikan di Indonesia ini Antam lah. Antam menjual emas asli ke toko A misalnya gitu. Si Antam ini kan lebihkan faktur ke toko A. Toko A ini ketika dia menjualkan lagi barang ke konsumen, dia lebihkan faktur lagi. Aliran emas ini kan kelihatan dari faktur pajak ya. Nah, itulah menandakan bahwa emas ini benar-benar emas asli, nggak bisa bilang, bukan berarti yang lain tidak emas asli. Cuma kita sebagai konsumen dengan adanya itu lebih percaya. Nah, betul. Itulah contohnya. Dan ada juga di pembeli di daerah Z pernah mengeluhkan harga gelang emas yang mahal, tapi ternyata setelah dicek tidak ada faktur atau bukti pajak. Nah, gitu. Jadi ya kalau misalnya masyarakat itu mengerti semuanya, harusnya dengan adanya faktur pajak yang dilakukan oleh pedagang emas, mereka jadi lebih tenang karena asal usul barangnya diketahui. Seperti itulah. Jadi seperti ini Pak Fikri, banyak juga masyarakat yang kemudian karena memang sekarang kan harga emas juga mahal ya, meningkat. Mahal bagi orang yang mampu nggak mahal ya, siap meningkat dari tahun-tahun sebelumnya gitu ya, dan peningkatannya drastis gitu. Nah, satu emas berapa sekarang? 4 juta lebih. Nah itu dia, ya kan? Kayaknya Pak Fikri baru beli emas nih. Kalau saya udah nggak apa. Bukan. Saya terakhir beli emas itu pas beli cincin kawin itu. Nah Pak Fikri, apakah dengan dikenakan pajak untuk transaksi emas ini yang kemudian juga mempengaruhi semakin naiknya harga emas, atau seperti apa nih? Ngaruh nggak ke situ gitu? Enggak. Dengan pajak ini naiknya harga emas? Enggak juga sih. Dengan kenaikan harga emas itu kan dipengaruhi oleh harga internasional dan nilai tukar dolar ya. Nah, jadi juga nggak ada pengaruhnya, apalagi ke perpajakan kan cuma kecil tadi 1,6%. Dan pasal 22 juga nggak dipungut kalau untuk konsumen akhir. Nah, jadi tidak terlalu berpengaruh lah, karena yang berpengaruh terhadap kenaikan harga emas itu benar-benar nilai tukar. Nah, jadi pernah saya tanya tentang kenaikan harga emas itu ya tergantung harga dolar kata pedagang emas. Dan memang pedagang emas semuanya ngerti masalah kenaikan harga emas itu, harga dolar itu kan. Nah, tadi berarti ini tidak ada urusannya dengan naiknya harga emas terkait pajak ini, tapi apalagi tadi seperti Pak Fikri juga ada contohkan, kecil sekali nih persentasinya yang diatur oleh negara nih untuk masuk lagi ke pajak. Tapi dampaknya luar biasa untuk pembangunan kita, seperti itu ya. Iya benar, yang dijelaskan Isti tadi kan sebenarnya kan itu kan ada di penjualan emas ini kan sebenarnya kegiatan usaha. Terhadap kegiatan atau aktivitas usaha itu kan pasti ada penghasilan di situ. Nah, di situ adalah potensi penerimaan negaranya. Nah, itulah yang sebenarnya diinginkan oleh pemerintah, karena kan tujuan kita
perpajakan itu kan balik lagi ke kita lagi. Iya. Pembangunan uangnya kan untuk pembangunan untuk kita juga nantinya kan. Ditambah lagi konsumen itu akan merasa lebih aman karena Itu. dengan adanya toko emas ada faktor pajaknya, Ya, seperti benar. itu pendengar. Jadi pendengar FPL Radio Suara Kampar, masih banyak yang akan kita bahas terkait dengan pajak transaksi jual beli emas ini, tapi kita akan bahas setelah jeda berikut ini. Anda kembali bersama kami dalam Radio Talk Show. Dari Kawasan Bukit Jadi Kebangkitan Kota masih di program Radio Talk Show terkait dengan pajak emas dan perhiasan sesuai dengan PMK 48 tahun 2023 pendengar. Tadi sudah dikasih contoh real bahkan contoh nyatanya oleh Pak Fikri terkait dengan pelaksanaan ketentuan dari PMK 48 tahun 2023 ini. Nah sekarang kita ke Bu Izati dulu terkait dengan kalaulah PMK 48 2023 ini setelah disosialisasikan kemudian dijalankan oleh para pelaku toko emas ini, apa sih dampak dari masyarakat yang taat pajak baik penjual ataupun pembeli ini, Bu Izati? Baik, sebenarnya besar sekali ya Bang dampaknya, baik itu secara ekonomi ataupun sosial. Kalau kita lihat dari segi ekonominya, tentunya negara kita memperoleh penerimaan yang bisa digunakan untuk membangun infrastruktur, pendidikan, dan juga sarana kesehatan. Lalu data transaksi yang tercatat dari penerimaan pajak itu memudahkan perencanaan ekonomi nasional. Kemudian industri perhiasannya pun menjadi lebih terukur dan potensial untuk diberikan nantinya insentif ataupun perlindungan apabila ada gejolak ekonomi. Kemudian untuk dari segi sosialnya, konsumen lebih merasa aman karena mendapatkan emas dan perhiasan itu yang legal juga berkualitas. Kemudian toko emas ini ataupun perhiasan yang patuh pajak tentu dia akan mendapat reputasi yang lebih baik di mata masyarakat pengguna atau penjual emas juga. Lalu muncul budaya kepercayaan dan gotong royong dalam bentuk kontribusi melalui pembayaran pajak. Oke, jadi ini bukan hanya soal angka sekian koma sekian persen gitu, tapi juga soal urusan rasa aman dan juga rasa memiliki berarti ya, Bu Esti ya. Tepat sekali, dengan adanya transparansi seperti itu semua pihak jadi merasa dilibatkan dan juga dilindungi. Kemudian untuk para pelaku toko emas ini nih atau usaha masyarakat yang punya usaha di bidang hal yang berkilau ini untuk para pedagang emas apa dampaknya? Baik, pemerintahnya sudah membuat ketentuannya semudah mungkin ya Bang. PPN-nya itu hanya 1,1%, PPh pasal 22-nya hanya 0,25%. Pembayarannya pun sudah lebih dimudahkan dengan adanya sistem digital sekarang. Faktur pajaknya dibuat lewat e-faktur, pembayaran dengan kode billing, di e-billing juga dengan laman Cortex. Penting untuk diingat bahwa ini bukan tambahan beban, tapi langkah untuk menuju legalitas dan keberlanjutan usaha emas ini sendiri. Nah, jadi itu untuk para masyarakat kita yang bergerak, apalagi di daerah Bengkinang, di Plaza Bengkinang, seperti Pak Fikri juga lihat itu karena udah turun juga ya, banyak di berderet-deret ya. Nah, itu adalah beberapa manfaat yang diterima atau yang akan dirasakan oleh para pelaku usaha ini. Lalu kemudian bagaimana untuk pedagang emas yang baru mau memulai usaha membuka toko emas nih, langkah-langkah apa yang mesti mereka lakukan agar usaha mereka itu sesuai dan legal sesuai dengan undang-undang yang berlaku ini?
Baik, yang pertama tentu dengan dia membangun usahanya, dia harus daftar NPWP terlebih dahulu. Kemudian agar dia bisa pungut dan setor PPN-nya, daftar dulu sebagai pengusaha kena pajak atau PKP. Nantinya ketika dia ingin pungut PPN-nya harus menggunakan e-faktur di Cortex DJP, kemudian nanti baru bisa setor PPN dari faktur yang sudah diterbitkan. Untuk dari segi PPh pasal 22-nya bisa disetorkan melalui billing di Cortex DJP juga. Nah, setelah sudah dihitung, disetor, kemudian yang terakhir adalah dilaporkan SPT masanya setiap bulan juga di laman Cortex. Begitu. Jadi itu beberapa hal untuk pendengar LPPL Radio Suara Kampar yang barangkali dengan harga emas sekarang tertarik nih, pengen buka usaha jual beli emas. Nah itu tadi Bu Izati udah menjelaskan langkah-langkah, dan sebenarnya langkah-langkah itu juga mesti dilakukan oleh masyarakat yang pengen usaha di bidang lain ya tadi, seperti membuat atau daftar sebagai PKP. Kita bergerak di usaha lain pun, di bidang lain pun juga harus mengurus itu pastinya dong ya. Betul sekali. Jadi itu pendengar. Nah selanjutnya sebenarnya kita juga pengen himbauan ataupun saran nanti dari kedua narasumber kita ini untuk masyarakat, baik itu pembeli ataupun penjual, khususnya untuk masyarakat di Kabupaten Kampar. Tapi setelah break, kita break sejenak, tetap di 103,8 FM LPPL Radio Suara Kampar. Serta 3,8 FM LPPL Radio Suara Kampar. Pendengar yang dengerin kita pagi hari ini di streaming www.suarakamparfm.com, baik yang di frekuensi 103,8 FM. Kita di sesi terakhir nih di program Radio Talk Show terkait dengan pajak emas dan perhiasan sesuai dengan PMK 48 tahun 2023. Di sesi terakhir ini kita mintakan pesan atau himbauan dari kedua narasumber kita ini terkait dengan masyarakat kita nih, baik untuk pelaku usahanya ataupun untuk masyarakat yang membeli emas. Silakan Pak Fikri atau Ibu Izati yang menyampaikan. Pertama, untuk para pembeli emas, saran yang bisa kami berikan atau himbauan yang dapat kami sampaikan adalah pilih toko emas yang taat pajak. Oke. Yaitu yang jika bapak ibu membeli dia mengeluarkan faktur pajak. Nah, kenapa? Bapak ibu pembeli emas membantu ekonomi yang sehat dan aman. Nah, itulah yang bisa kita sampaikan. Sementara untuk pedagang atau penjual emas, nah bisa menggunakan kesempatan dengan PMK ini untuk melegalisasi usaha, bukan sebagai beban tambahan. Nah itu dia, jadi bukan beban tambahan tapi memang aturannya mengatur seperti itu. Jadilah penjual yang taat aturan dan jadi juga pembeli yang bijak sehingga kita bisa membeli dan kita juga aman dengan barang yang kita beli. Apa ini barang yang harganya nggak sedikit seperti itu Pak Fikri ya. Baik pendengar, terima kasih banyak kami ucapkan kepada Bapak Muhammad Fikri dan Ibu Izati atas waktu dan penjelasannya sudah hadir di studio Radio Suara Kampar pagi hari ini. Semoga setelah kita membicarakan terkait dengan PMK 48 tahun 2023 ini, masyarakat kita lebih bijak lagi dalam berbelanja atau membeli perhiasan. Kemudian untuk Anda pendengar, semoga dengan pembicaraan kita pagi hari ini juga lebih paham dan lebih siap untuk jadi bagian dari sistem pajak yang positif. Dan sampai ketemu lagi minggu depan di Pajak Kita, program Radio Talk Show bersama dengan Pajak Pratama Bangkinang. Tetap sehat, tetap cermat, dan ingat, taat pajak itu keren. Kami bertiga pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda mendengarkan Radio Talk Show. Radio Talk Show dipersembahkan oleh LPP Radio Suara Kampar.